Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini bisa bersilaturahim kembali dengan channel Sunnah dan Adab untuk mengupas serba-serbi Islam dan muslimin. Pada kesempatan ini kita coba melihat salah satu syariat Islam, salah satu ajaran Islam yang barangkali kurang populer bagi sebagian kalangan bahwa itu merupakan syariat Islam. Tema kita yaitu tentang larangan meminta-minta. Ini saya rujukannya dari buku tulisan saya yang saya tulis pada tahun 2006. Di sini ada di bab 3 tentang larangan meminta-minta. Nah, saudara-saudara sekalian, Islam itu agama yang mulia, yang memiliki izzah, kehormatan yang tinggi, sehingga tidak pantas diikuti atau dijadikan atau dianggap agama yang membiarkan kelemahan atau kemunafikan, kemalasan ada pada para pengikutnya. Nah, dulu ada seorang juragan besar kota Mekah namanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian karena tuntutan hijrah, dia meninggalkan seluruh kekayaannya di Mekah dan ikut dengan kafilah dakwah para sahabat lainnya menuju Madinah. Tentu saja terjadi ketimpangan yang luar biasa ketika di Mekah dia menjadi juragan besar, ketika di Madinah dia tidak punya apa-apa lagi, kayak dari nol gitu ya. Lalu kemudian Nabi SAW itu salah satu programnya kan mempersaudarakan sahabat-sahabat muhajirin dengan ansor gitu ya. Jadi digatuk-gatuk kayak disahabat-sahabatkan, diakrab-akrabkan, dipasang-pasangkan begitu antara muhajirin dan ansor. Jadi ansor ini orang yang menyambut kaum muhajirin ini. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan pula oleh Nabi SAW dengan orang kaya Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Dikayakan, dipersaudarakan gitu ya. Kemudian suatu ketika setelah dipersaudarakan itu, Sa'ad bin Rabi bilang kepada saudara barunya ini, Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, saya ini penduduk Madinah yang kaya raya, dan saya juga tahu bahwa engkau adalah penduduk Mekah yang kaya raya juga. Saudaraku, saya persilahkan engkau mengambil separuh hartaku. Dan saya juga punya 2 orang istri. Silakan lihat mana yang lebih menarik hatimu, akan saya ceraikan dan engkau boleh menikahinya." Nah, mendengar tawaran seperti itu, Abdurrahman bin Auf ya responsif. Cuma dia sebagai seorang muslim yang afif, yang punya izzah juga. Apa jawaban beliau ketika itu? "Semoga Allah memberkati Anda, istri Anda, dan harta Anda. Semoga Allah memberkati engkau, istri engkau, dan harta engkau. Terima kasih, saudaraku. Cukup engkau tunjukkan pasar kepadaku. Di mana letaknya agar aku dapat merintis usaha." Nah, ini gentleman-nya Abdurrahman bin Auf. Jadi dia jangankan meminta-minta atau mengajukan permohonan kepada orang lain ya, kepada saudara barunya ini, dikasih saja dia tidak mau begitu. Saking punya harga diri dan tahu bagaimana Islam mengajarkan berkaitan dengan kepemilikan harta dan seterusnya itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi ini pasar, maka dia pun berbisnis dan dalam hitungan hari harta sudah mulai didapat. Karena memang keahlian dia dalam hal memperoleh harta itu sudah tidak dilakukan lagi. Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana kepiawaian Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis ini gitu ya. Jadi tanpa harus berpanjang lebar, kalau memang punya jiwa entrepreneur itu cepat sekali geraknya gitu. Nah, ini model Abdurrahman bin Auf gitu. Kemudian ada seorang ulama besar, tokoh 4 madhab, namanya Ahmad bin Hambal, yang dikenal dengan madhab Hambali. Dalam dalam potongan sirahnya dijumpai bahwa beliau pernah bekerja mengangkut barang-barang jemaah haji. Gitu.
hanya untuk atau hanya agar dia bisa ibadah haji gitu. Jadi untuk ibadah haji itu dia bekerja mengangkut barang-barang jemaah haji lain sehingga dia menerima upah dan cukup untuk biaya haji dia. Nah ini kan luar biasa. Jadi untuk ibadah selevel ulama besar, selevel imam, ya memang ketika itu belum dikenal seperti hari ini bagaimana keulamaan itu, tapi bagaimana jiwa afifnya itu, jiwa keperwiraannya mencegah dia untuk meminta. Kalau sekarang kan lain ya, orang alim sekarang itu kalau mau apa-apa memang tidak untuk kepentingan diri sendiri, tapi dia minta kepada orang kaya begitu. Datang kepada orang, saya mau haji, saya mau bangun pondok gitu kan. Ya memang tidak tercela kalau itu untuk urusan publik ya, urusan umat gitu. Meskipun ada satu dua yang salah kaprah itu, dia meminta ya kepada orang berpunya itu, kemudian digunakan hasilnya itu kepentingan pribadi. Nah inilah yang tercela yang begini nih saya kira. Nah itu ulama besar Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan kita tahu ya, seorang ulama besar di Indonesia, pendiri Persis Persatuan Islam, namanya Hasan itu. Beliau itu ya ulama yang mubalek, ya kesana kemari berdakwah, mengajak orang ke dalam Islam lewat payung organisasinya itu ya, Persis itu. Tetapi dia tidak minta upah dari hasil dakwahnya. Justru dia memberikan zakatnya gitu ya, sebagian hartanya dia sisihkan untuk orang-orang yang dia dakwahi. Itu namanya Hasan. Dari mana dia dapat uang? Dia punya percetakan sendiri kecil-kecilan waktu itu ya. Bahkan dia nulis tafsir Al-Furqan. Itu tafsir Al-Furqan dia tulis, dia cetak, dan dia pasarkan sendiri. Hasilnya buat kehidupan dia, memberi dakwahnya dan seterusnya. Itu profil Hasan itu. Ya Ahmad Hasan, pendiri Persis itu. Nah, saudara sekalian, secara umum itu kita dapati bahwa kemiskinan itu ada dua sebab ya. Ada sebab karena kultural, ada karena struktural. Jadi kemiskinan kultural itu dia ya secara perorangan atau secara kelompok hidup atau berada pada komunitas yang malas-malesan ya. Malas bekerja keras itu, padahal peluang rezeki banyak sehingga dia jadi miskin. Nah, itu namanya kemiskinan kultural karena budaya ya. Ada juga yang karena struktural. Miskin itu karena secara sistematis oleh pemerintah dibuat dia atau kelompoknya miskin, itu bisa jadi. Nah, dua sebab ini memang banyak yang kita lihat hari-hari ini lah, kalau saya berikan contoh yang banyak ya. Tapi intinya betapapun seorang muslim itu hidup miskin begitu, dia tetap akan menjaga akhlak perwiranya. Ya, dia pantang meminta-minta kepada orang lain selagi bisa berusaha. Nah, ini yang ditanamkan oleh Islam kepada kita ya. Maka meminta-minta itu dilarang dalam Islam ya. Dilarang meskipun tidak haram gitu, tapi dilarang. Para pengemis itu dalam Islam tercela itu profesinya. Meskipun duitnya banyak ya. Karena banyak pengemis hari ini yang tidurnya di hotel. Coba baca di berita-berita ya. Jadi mereka hidup seakan-akan miskin begitu, mengemis tapi kemudian pulangnya ke hotel. Ada kan yang begitu ceritanya? Ya beritanya banyak yang gitu. Nah ini yang harus kita waspadai gitu ya. Yang artinya kita jangan sampai terjerembab kepada itu, dan saudara-saudara kita, orang-orang kita harus kita cegah. Jangan sampai menjadi kelompok peminta-minta. Ya. Meskipun itu untuk kepentingan orang banyak, meminta-minta jangan. Ya kalau orang-orang membantu, nah itu diterima. Kalau orang yang mengulurkan tangan, diterima. Jadi di satu sisi kita dilarang, dicegah meminta-minta, tapi di sisi lain kalau memang orang berpunya kan disuruh berzakat. Jadi nanti ketemu gitu. Tidak ada orang yang menghinakan dirinya untuk meminta-minta. Nah ini ya yang kita cermati dari ajaran Islam ya. Dalam hal memenuhi kebutuhan sendiri, itu dalam Islam diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mencari kayu bakar di hutan lalu memikulnya dan dia menjualnya ke pasar itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Nah maka para pengamen di pinggir jalan, ya kan, di jalan-jalan di lampu merah, ada juga yang keliling dari rumah ke rumah, itu jelas menyalahi syariat Islam gitu ya. Ini yang harus dicatat ini, bahwa larangan meminta-minta itu merupakan bagian dari syariat Islam yang harus kita aplikasikan gitu. Nah, bagaimana orang Islam itu seharusnya ya biar tidak terjebak kepada minta-minta, memang dia harus berkecukupan. Dia harus bergairah, semangat ya, mencari rezeki, mencari karunia Allah SWT ya. Bahkan di samping untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, Islam kan mengajarkan sedekah. Artinya
2,5%-nya itu secara umum kan kita sisihkan untuk kita tunaikan hak harta itu kan. Nah ini kalau ini berjalan ya, sifat malas hilang, semangat kerja tinggi, kita sisihkan 2,5%-nya dari apa yang kita dapat, saya yakin Islam ini akan hidup gitu ya. Semarak dakwah, kajian Islam, para dai dan seterusnya itu bisa menunaikan kewajiban dakwah dan juga kewajiban-kewajiban lainnya secara lebih gentle, secara lebih proporsional, secara lebih Islami ya, daripada ya menjual proyek dakwahnya kan. Oh saya sedang punya proyek dakwah bangun pondok A, minta B, minta kesana kemari gitu kan, padahal yang dibutuhkan hanya 1 miliar, kemudian hasil minta-mintanya itu sampai 10 miliar misalnya. Nah ini akhirnya kemudian terjadi penyimpangan dan hal seperti ini hari-hari ini banyak kita lihat ya, banyak ya, tidak banyak mungkin ustadz-ustadz ada yang menyelewengkan lah dana-dana umat gitu yang tidak jelas harusnya untuk program dakwah, program sosial pendidikan, tapi kemudian di tengah jalan dia melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ini ya saya kira saudara sekalian salah satu ajaran Islam yang patut kita renungkan lah ya. Jadi ketika Allah perintahkan aqimus sholawatu zakat, dirikan sholat keluarkan zakat, artinya orang Islam harus memiliki hubungan yang kuat ya secara transendental dengan Allah SWT. Tapi di sisi lain harus memiliki kekuatan ekonomi ya. Keluarkan zakat itu artinya dia punya uang kan gitu, punya harta. Kalau nggak punya uang, bagaimana Allah perintahkan zakat kan begitu. Ini isyaratnya kan begitu gitu. Jadi jangan sampai kita terjebak pada logika meminta-minta, baik dengan cara halus ya kan, mengajukan proposal atau menawarkan program-program dan lain-lain, atau dengan cara yang kasar minta langsung gitu kan. Nah ini semuanya termasuk hal-hal yang dilarang dalam atau yang tercela dalam Islam gitu ya. Seandainya dilarang itu termasuk perbuatan tercela gitu. Nah saudara sekalian, di sisi lain ya, supaya orang Islam itu hebat ya, itu mengajarkan sabar, qanaah, ifah, akhlak perwira lainnya, sehingga dia menjadi seorang muslim sejati yang tidak melakukan perbuatan tercela ya, meminta-minta untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya ya. Kalau tadi ya saya mungkin agak perlu catatannya sedikit ya, kalau memang betul-betul real memintanya itu untuk bangunan pondok plek atau untuk fisabilillah lainnya yang jelas, itu mungkin lain urusan ya. Jadi tidak dilebihkan kayak tadi saya jelaskan ya. Kalau dilebihkan itu kebutuhan 1 miliar, dia dapat 10 miliar dan seterusnya, kemudian digunakan untuk pribadi, keluarga dan lain. Nah ini lain cerita ya. Jadi ada dua yang harus dipisahkan ya, harus dibedakan antara ini real untuk kepentingan publik, kepentingan umat, kemudian yang ini ya justru terjadi penyimpangan karena banyak yang masuk ke saku pribadinya itu. Ini dua hal yang berbeda yang saya kira perlu mendapat perhatian serius dari kita semua dengan banyaknya kasus penyimpangan dana umat atau dana masyarakat yang justru dikelola seakan-akan itu harta milik pribadi ya. Itu ya saya kira untuk poin pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada ingatan bagi kita bagaimana Allah SWT mengajarkan syariat tentang larangan meminta-minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.